Hello guys, what is up? Jumpa dengan saya Elvie Angelina and thank you so much for stopping by on my channel. This channel is about mindset, bisnis, dan keluarga. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman soal penghasilan dan tabungan. Kenapa sih ada orang yang punya penghasilan besar tapi tidak mampu untuk menabung, dan sementara ada orang yang punya penghasilan yang kecil atau pas-pasan tapi sanggup menabung? So, di episode kali ini kita akan membahas apa saja sih 4 dosa yang menyebabkan orang yang penghasilannya meningkat tapi tabungannya nggak nambah-nambah. So, keep on watching. Saya pengen nanya nih, kalau misalnya seseorang punya penghasilan 10 juta per bulan, kemudian dia bisa nabung 1 juta rupiah per bulannya. Bagaimana ketika orang tersebut meningkat pendapatannya menjadi 20 juta rupiah per bulan, berapa sih yang bisa dia nabung? Ayo hitung, 1, 2, 3. Nah, kalau jawaban kamu spontan adalah 2 juta rupiah, kamu salah. Karena orang yang sama dengan penghasilannya yang meningkat, kalau taraf hidupnya atau gaya hidupnya tidak dia ubah, maka sebenarnya kebutuhannya cuma 9 juta. Jadi artinya dia punya 11 juta rupiah lagi untuk menabung. Benar ya? Nah, oke, berikut kita akan membahas apalagi sih 4 dosa yang menyebabkan seseorang tuh nggak bisa nabung atau tabungannya nggak bisa meningkat. Dan sebelum kita lanjut ke sana, pastikan kamu sudah tekan like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Wow, ada HP terbaru, beli deh, gesek dulu 20 juta. Bayarnya gimana? Bayarnya kan pakai kartu kredit. Bayarnya juga bulan depan, bisa nyicil lagi. Ya udah, ntar baru mikir deh. Yang penting gue punya handphonenya dulu. Nah, ini adalah dosa yang sering banget dilakukan oleh orang pada umumnya, yaitu spend uang yang belum ada di tangan untuk hal-hal yang konsumtif. Apalagi sekarang menggunakan kartu kredit itu gampang banget ya. Jadi apakah artinya kita nggak boleh pakai kartu kredit? Ya boleh aja kalau tujuannya adalah pakai kartu kredit supaya bisa dapat potongan harga, dapat bonus, atau mungkin memudahkan pembayaran, atau kamu pakai kartu kredit supaya kamu bisa nge-track pembelanjaan kamu itu lebih rapi, seperti itu still oke. Tapi kalau pakai kartu kredit supaya kamu bisa membeli sesuatu yang sebenarnya duitnya kamu belum punya untuk hal-hal yang konsumtif apalagi, tapi no. Ini juga menjadi momok untuk orang yang katanya penghasilannya meningkat. Tapi ketika penghasilannya meningkat, dia membuat gaya hidupnya juga meningkat. Tadinya pakai HP yang harga 3 juta. Sekarang gara-gara ada peningkatan pendapatan 2 kali, HP-nya langsung meningkat berkali-kali lipat dari yang 3 jutaan jadi 20 juta. Dan bahkan itu membuat pengeluarannya meningkat lebih kencang daripada peningkatan penghasilannya. Yang kedua adalah suka ikut-ikutan teman. Lihat teman punya apa, kayaknya punya dia kok lebih bagus ya, kayaknya punya dia enak dipakai ya. Sering pakai alasan kayak gitu, kayaknya punya dia lebih enak deh, kayaknya punya dia lebih efektif deh gitu. Nah contoh, lihat tasnya Clara, kok kayaknya tasnya Clara lebih bagus gitu ya, pengen beli juga deh. Sering juga kita itu kayak beli sesuatu itu gara-gara lihat temen punya, jadi ikut-ikutan. Apalagi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang penghasut gitu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang dia sudah beli sesuatu yang baru, malah dia hasutin teman-temannya yang lain supaya ikutan beli gitu loh. Dan itu kadang-kadang kalau iman kurang kuat itu bisa ikutan. bahaya. Dosa yang ketiga adalah tidak menyiapkan dana darurat. Ini adalah sesuatu yang sering sekali dianggap sepele karena menganggap dana darurat apa sih gitu loh, toh saya punya duit. Tapi pernahkah kita berpikir begini, ketika terjadi sesuatu yang di luar daripada perkiraan kita, misalnya yang gampang-gampang aja deh, terjadi mobil rusak masuk bengkel terus pakai dana yang cukup banyak, perbaikannya agak gila-gilaan gitu ya. Nah, akhirnya pakai duit dari mana? Akhirnya keluarin duit dari tabungan, duit yang harusnya kita nabung gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah seringnya orang merasa tidak butuh gitu ya. Jadi dia tidak menyediakan ini, tapi ketika dia benar-benar butuh, kalau dia tidak sediakan sejak awal, ini udah sulit. Nah, what is that? It is asuransi. Jadi dosa yang keempat adalah tidak menyiapkan asuransi. Asuransi apa yang paling penting? Mulai dari asuransi kesehatan, yang kedua adalah asuransi income protection,
kemudian baru sediakan yang lain-lain. Ayo minimal Anda punya 2 itu dulu deh, asuransi kesehatan dan asuransi untuk proteksi penghasilan. Kenapa seperti itu? Banyak orang yang beranggapan bahwa beli asuransi itu mahal gitu. You know what? Di Indonesia aja banyak orang yang masih kurang sadar asuransi. Padahal kalau di luar negeri, itu agent insurance itu malah dikejar-kejar orang. Dikejar-kejar bukan buat ngeklaim, orang luar negeri udah pinter ngeklaim sendiri gitu ya. Orang luar negeri itu cari-cari agent insurance untuk beli asuransinya sendiri. Karena mereka sadar asuransi itu adalah menggunakan uang kecil untuk beli sesuatu yang besar. Untuk beli rasa aman, untuk beli rasa nyaman ketika dia ketemu dengan resiko kehidupan. Jadi saran saya adalah kamu perlu punya asuransi, kembali lagi kesehatan dan asuransi proteksi income. Jadi contoh-contoh paling mudah yang paling sering terjadi. Sakit, masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit 1 malam aja bayar berapa sih? Itu minimal juta-jutaan, 5 juta, 6 juta, nggak kemana lah itu. Kadang-kadang kalau yang lebih berat itu bisa puluhan juta gitu ya. Kalau kamu nggak punya asuransi, artinya kamu harus rogoh dari kantong sendiri toh untuk bayar itu, dan kita nggak tahu kita bayarnya berapa banyak dan kita bayarnya seberapa mahal gitu loh. Dan that's crazy kalau kamu nggak punya asuransi. Akhirnya apa yang selama ini kamu tabung, kamu harus pakai untuk bayar ke dokter, ke suster, ke rumah sakit ketika kamu sakit. Nah itu yang membuat kamu jadinya tabungan nggak nambah-nambah kan. Alright, jadi tadi adalah 4 dosa yang menyebabkan tabungan kamu nggak nambah-nambah. Nah, dan berikut ini saya akan share kepada kamu ada 3 tips yang bisa kamu gunakan supaya kamu tidak terjerumus lagi ke 4 dosa yang tadi. Yang pertama adalah kamu ketika akan membeli sesuatu yang harganya apalagi agak cukup tinggi, kamu mikir dulu sebenarnya ini penting nggak sih buat saya? Sebenarnya saya butuh nggak sih? Kalau saya nggak beli ini, apa yang bakal terjadi dengan hidup saya? Gitu. Jadi kita mesti coaching dulu diri sendiri, tanya dulu sebenarnya apa sih yang kita mau gitu. Apakah cuma gara-gara keren-kerenan? Apakah kita memang benar-benar butuh? Ini butuh atau keinginan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap bulannya sisihkan dari penghasilan kamu untuk dana darurat. Jadi dana darurat itu bukan diminta langsung sekali pluk langsung banyak gitu. Enggak juga sih, cuma berapa persen aja dari penghasilan kamu tiap bulan. Kalau ditumpuk-tumpuk tiap bulan juga makin banyak toh gitu ya. Kamu juga bukan harus simpan di kayak lemari, simpan di bawah bantal gitu ya. Tapi kamu bisa taruh di instrumen keuangan yang cukup liquid. Contohnya bisa taruh di deposito. Sekarang juga ada deposito online ya, gampang banget. Ada reksadana, kemudian juga bisa di emas online dan lain-lain. Itu masih banyak banget instrumen keuangan yang bisa kamu pakai. Dan yang ketiga adalah jangan pelit, pastikan kamu sudah punya asuransi yang 2 tadi yang sempat saya sebutkan, yaitu asuransi kesehatan dan juga asuransi untuk proteksi income. Itu penting banget, itu 2 ya. Jangan pikir kalau punya asuransi berarti sudah aman, karena dulu saya pernah alamin, saya punya asuransi tapi saya nggak pernah paham itu gunanya buat apa. Jadi saya nggak punya asuransi kesehatan dulunya, saya punyanya asuransi jiwa. Jadi ketika saya sakit, masuk ke rumah sakit, ternyata asuransi saya nggak bisa dipakai. That's crazy. So, untuk kamu yang sudah punya asuransi, pastikan kamu ngecek dan recheck kembali, lakukan review polis, apakah memang itu adalah asuransi yang kamu butuhkan saat ini, apakah masih relevan dengan kehidupan kamu saat ini. Dan juga buat kamu yang belum punya asuransi, make sure kamu untuk punya asuransi segera sekarang juga. Dan tentunya untuk Anda yang pengen dibantuin untuk review polisnya apakah masih relevan dengan kebutuhan Anda sekarang, tentunya Anda boleh hubungin saya juga. Welcome, Anda bisa hubungin saya nanti saya akan taruh cara hubungin saya di kolom komentar. So this is it for this episode. Semoga bermanfaat buat kamu, dan kamu juga bisa request loh kamu pengen pembahasan mengenai apa di kolom komentar. Thank you so much for watching, dan pastikan kamu sudah tekan like, share, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng. And see you on the next video.